Oke, udah nampak share screen-nya, Nak? Sudah, Mem. Ya, Mem. Jadi kita hari ini akan membahas tentang, semalam kita kan minggu lalu udah belajar mengenai break even point. Nah, sekarang kita membahas tentang penentuan harga jual makanan awetan hewani, ya kan? Seperti semester berapa ya? Semester ganjil juga. Cuman bedanya di jenis produknya aja. Tunggu. Oke. Indikator yang harus kalian capai, yang pertama yaitu memahami penentuan harga jual makanan awetan dari bahan pangan hewani. Yang kedua adalah memahami perhitungan laba rugi pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Kan minggu lalu udah jelaskan juga bahwa kalau kita untuk menghitung laba rugi juga bisa kita menggunakan break even point, ya kan? Tetapi supaya lebih jelas, Ibu akan jelaskan juga di sini bagaimana perhitungan tentang laba rugi, gitu ya. Nah, penentuan harga jual makanan awetan dari bahan pangan hewani itu ada beberapa indikator ataupun pedoman yang mempengaruhi penentuan harga jual tersebut. Yang pertama adalah keadaan perekonomian suatu negara. Tunggu dulu. Keadaan perekonomian suatu negara berpengaruh pada iklim bisnis di negara tersebut, gitu ya kan? Jadi harga jual suatu produk itu sangat-sangat dipengaruhi juga oleh keadaan ekonomi, gitu ya. Jadi naik harga, turun harga suatu produk itu ditentukan keadaan ekonomi juga. Semisal, ya kan, lagi musim ada keadaan ekonomi itu sedang resesi, maka harga bagaimana? Sedang normal, harga bagaimana, gitu ya, ditentukan juga. Kemudian yang kedua yang menentukan harga jual tersebut juga bisa jadi persaingan pasar yang beragam. Jadi ada beberapa jenis pasar juga yang harus kalian pahami juga. Ada persaingan tidak sempurna, oligopoli, monopoli. Tentu penentuan harganya berbeda. Kalau dia monopoli, karena monopoli itu kan mono itu satu, poli itu kan satu penjual. Berarti kalau cuma kita seorang diri yang menjual, maka harga kita yang menentukan. Kalau oligopoli ataupun persaingan tidak sempurna, monopolistik, maka harga juga ditentukan oleh beberapa faktor, misalnya pengaruh dari pesaing lain. Tapi kalau misalnya dia persaingannya sempurna, pasar persaingannya sempurna, maka harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang mana mekanisme pasar itu tergantung daripada permintaan dan penawarannya, gitu ya. Jadi kalau lebih banyaknya permintaan dibandingkan penawaran, maka harganya naik. Kalau lebih banyak penawaran dibandingkan permintaan, maka harganya turun, gitu ya kira-kira. Kemudian penentuan harga yang ketiga juga bisa indikatornya biaya. Biaya. Maka biayanya jika harganya di atas biaya, maka kita memperoleh keuntungan. Tapi kalau kita menentukan harganya di bawah harga biaya, maka kita akan mengalami kerugian. Makanya kenapa orang kalau mau buka usaha itu selalu mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan. Terlalu besarkah, terlalu kecilkah? Makanya dibuat ada beberapa kebijakan efisiensi supaya tidak mempengaruhi harga barang tersebut. Kalau kan kebiasaan dari konsumen itu pasti mencari harga barang yang lebih murah. Itu sudah hukum alam dari seorang konsumen. Itu pasti membeli barang dengan harga yang lebih murah. Tidak ada orang mau beli barang itu dengan harga yang lebih mahal. Kecuali urusan gengsi, ya kan, urusan gengsi. Ya kalau orang-orang yang memang kerjanya di bidang berurusan dengan
penampilan atau apa, maka barang yang dibelinya akan lebih mahal. Tapi kalau pada generalnya orang akan membeli barang lebih murah dibandingkan yang lebih mahal. Oke, selanjutnya adalah estimasi permintaan, elastis harga, bisa menetapkan harga jual di antara total biaya di nilai produk tersebut. Bisa jadi estimasi itu ramalan ya. Misalnya kita estimasi, ekspektasi, ramalan itu sama artinya. Kalau kita ramalkan permintaannya meningkat, makanya harganya akan kita naikkan gitu ya. Dan tergantung elastisitas harga. Jadi elastisitas itu kita kan sudah pelajari di ekonomi kemarin tuh. Tingkat kepekaan ya, tingkat kepekaan suatu barang terhadap harga. Jadi kita kategorikan barang itu kemana gitu ya. Yang peka terhadap harga itu yang bagaimana gitu. Yang peka terhadap harga itu biasanya kalau dia barang-barang mewah. Tapi kalau yang tidak peka terhadap harga itu ya barang kebutuhan pokok gitu ya. Karena kalau dia peka terhadap harga, maka permintaannya akan perubahan permintaannya lebih besar dibandingkan perubahan harga. Itu sudah hukumnya ya, hukum kalau kita telisik atau kita telusuri, kayak gitulah keadaannya. Kalau dia barang itu peka terhadap harga, otomatis ketika harganya berubah, permintaan kita akan berubah lebih banyak dibandingkan perubahan harga. Kemudian, metode penetapan harga produk. Ada beberapa metode yang kita gunakan untuk penetapan produk. Tapi kalau dia ada penetapan yang pertama adalah cost plus pricing method atau penetapan harga biaya plus. Jadi metode ini adalah menentukan harga jual per unit produk dengan menghitung jumlah seluruh biaya dia tapi per unit ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang Anda kehendaki pada unit tersebut. Jadi total rumusnya itu adalah harga jual sama dengan biaya total ditambahkan dengan margin. Jadi margin itu yang dimaksud adalah margin laba ya. Margin laba maksudnya. Jadi margin laba itu tergantung dirimu. Kalau per unit biasanya ya biasanya pakai harga ya, tapi kalau dia secara keseluruhan orang biasanya menggunakan persentase. Misal 10%, margin labanya 10%, 10% dari mana? Total biaya yang dikeluarkan. Berarti kalau misalnya total biaya yang kamu keluarkan itu 1 juta, berapa kalau 10%-nya berapa nak kira-kira? Berapa? Oh, udah mau orang ini. Berapa, nak? Udah tidur kalian? 100.000, Mem. Berapa aku dulu bilang? 100.000, Mem. Nah, 100.000, Mem. Nanti habis itu kamu bagikanlah tong. Kamu bagikanlah dia, tambahkanlah biaya totalnya itu 1 juta, tambah 100 berapa sih? 1.100.000, Mem. Nah, bagikanlah dengan unitnya nanti, misalnya kalau ada 1.000, berarti segitulah harganya, karena ini per unit yang mau dikatakan. Ya, makanya dia namanya cost plus pricing method atau penetapan harga biaya plus per unit. Atau boleh nanti dengan rumus seperti ini, total fixed cost ditambah dengan total variable cost, bagikan dengan unitnya, ditambahkan dengan TP, total produk. Boleh. Ya. Tapi kalau mau lebih sederhana gini aja. Selesai. Nah, contoh. Ini ada ya. Misalkan ada order, kalian dengarkan ya, ada order sebanyak 100 pieces. Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut diperkirakan sebanyak 400.000. Dengan perincian, jika Anda menginginkan laba sebesar 15% dari total biaya, maka harga totalnya itu berarti total biaya ditambahkan dengan laba sama dengan 400.000 tambahkan 15% dari 400.000. 60.000 ya. Jadi jawabannya adalah 460.000. Ya kan, Nak? Betul tidak?
Iya, ma'am. Betul, ma'am. Jawab, kan saya menerangkan pakai mulut, jadi juga saya bertanya juga dijawab ya. Harus ada apa namanya respon balik supaya nggak ibu ngomong sendiri kayak ngomong sama patung gitu kan. Rupanya kalian rebahan tidur, saya capek ya kan, nggak mungkin. Itu namanya Anda tidak menghargai orang lain. Jangankan saya jadi gurumu, dari sisi kemanusiaan juga harus kita mendengarkan tetangga kita atau teman kita lagi berbicara, kan begitu, pemirsa. Itu adabnya, kalau ada orang berbicara didengarkan. Kira-kira begitulah guys. Jadi, udah dapat totalnya, bagikan dengan picisnya atau unit. Unit, berapa unit tadi? 100, ma'am. Bagikanlah. Nah, hilangkanlah ini dua kira-kira kan. Harganya per unit berapa nak? 4.600, ma'am. Tapi kalau mau ditanya-tanya, oh berapalah totalnya ini? Nah, kan gampang. Ya, total labanya pasti berapa? 60.000 ma'am. dari 100 pieces. Berarti per pieces dia dapatnya hanya berapa? 600, ma'am. 600 rupiah gitu ya. Itulah kira-kira kalau dia menggunakan metode itu. Yang kedua, metode penetapan harga markup atau markup pricing method. Penetapan harga markup yang hampir sama dengan sebelumnya, ya kan? Cuman ini ditentukan dengan harga beli. Jadi misalnya harga beli ditambah markup sama dengan harga jual. Langsung aja kita ke contoh. Contohnya adalah Anda sebagai pedagang membeli barang seharga 300.000, ya kan? Kemudian Anda menginginkan keuntungan 100.000 dari barang tersebut, begitu ya? Jadi produk itu dijual seharga berapa nak? 400.000, ma'am. Iya. Jadi ini kayak kita markup itu berarti sama dengan pengambilan, kalau orang dibilangnya capital gainnya gitu. Gain itu sama dengan selisih harga beli dengan harga jual, gitulah kira-kira ya. Kalau misalnya kalian beli gorengan 500, kalian jual 600. Cuman ngambil selisihnya, tapi untuk proses pembuatannya kalian gak ikut gitu ya. Nah, jadi kalau kelebihan daripada markup ini, kenapa orang selalu menggunakan yang ini ya? Yang pertama kelebihannya yang penetapan harga itu lebih sederhana. Tidak perlu membuat produk penyesuaian terhadap permintaan, ya kan? Baru fleksibilitas, lebih fleksibel dia. Kalau memang ini, karena kerugiannya lebih sedikit gitu ya, karena kita membeli produk dari orang. Kalau yang tadi kan kita membuat produk sendiri. Tuh, jadi kerugiannya lebih minimal lah. Kenapa orang menggunakan yang itu? Nah, yang ketiga adalah penetapan harga dalam hubungan dengan pasar atau market based pricing. Nah, penetapan ini kalau menggunakan cara SPI, penentuan harga tidak akan didasarkan pada biaya, tetapi justru sebaliknya. Harga penentuan biaya bagi usaha Anda dapat menentukan harga sama dengan tingkat harga pasar agar dapat ikut bersaing. Berarti kalian harus melakukan yang namanya segmentasi pasar, gitu ya. Kalau kita menjual produk hampir sama dengan produk orang lain atau fungsinya sama, maka kita harus ada penyesuaian harga sesuai dengan harga di pasar. Karena bisa jadi harga jual kita itu lebih mahal dibandingkan harga produk yang lain. Otomatis produk kita tidak akan laku. Itu sudah hukumnya itu. Karena orang akan beli yang lebih murah. Tapi kalau bisa jadi harga yang kita jual lebih murah dibandingkan harga produk lainnya. Makanya kita akan memperoleh keuntungan, kita akan lebih laku barang kita dibandingkan orang. Tapi bisa jadi laba kita lebih minim. Kalau bisa disamakan gitu ya.
disamakan. Terus nanti Bu kayak mana? Nanti kami rugi lah, nggak laku barangnya. Makanya orang selalu melakukan yang namanya ketika kita melakukan segmentasi pasar, di situ juga kita sekaligus melakukan survei produk. Makanya kalau buat produk itu kita harus mempunyai kelebihan tertentu. Kelebihan itulah yang membuat barang kita akan lebih laku di pasaran dibandingkan orang lain. Kenapa orang selalu membutuhkan inovasi? Ya tujuannya itu supaya kita mampu bersaing atau mempertahankan sekurang-kurangnya produk kita di pasar gitu ya. Kemudian kita masuk ke perhitungan laba rugi. Laba rugi gampang sebetulnya. Kalau kita mau menyederhanakan laba rugi itu didapatkan dari mana? Pendapatan dikurangi dengan biaya atau penjualan dikurangi dengan biaya. Kalau pendapatan itu nanti larinya kalau kita jual jasa ya, jasa. Tapi kalau kita jual yang barang, yang kita jual adalah benda yang berwujud, maka total penjualan dikurangi dengan total biaya. Itu rumus sederhananya. Total penjualan itu diambil dari mana? Ya unitnya yang laku. Unit yang laku dikalikan dengan harga barang tersebut. Itu sudah menjadi total penjualan gitu kan. Jadi itulah contohnya. Misalnya pendapatan bersih dalam sebuah penerimaan diperoleh oleh perusahaan setelah dipotong biaya total. Penerimaan kotor dikurangi dengan total biaya, ya kan? Penerimaan, nggak usah sih pakai penerimaan, total penerimaan aja. 2 juta dikurangi dengan, misalnya kalau biayanya 1.408.000, berapa ini? 1.408.950 kurangkan aja, maka pendapatan bersihnya adalah sebesar 591.050. Jadi perkiraan pendapatan dalam satu kolom produksi dengan jumlah 500 mangkok yang sesuai dengan yang ini ya, contoh yang di sini, maka totalnya adalah 591.50. Tapi kalau misalnya kalian mau buat per unit, bagikan aja 591.000 dibagikan dengan 500 unit. Maka kira-kira dapatnya berapa tuh, Nak? Woi. Dapatnya berapa? 1.182,1. Iya, 1.000, sekitaran 1.000 ya. Per unit. Berarti per unit, setiap kamu jual per unit, maka laba kamu sekitar 1.000-an gitulah ya kira-kira. Nah, gitulah kalau menghitung laba rugi. Jadi kalau di proposal nanti jangan lupa kalian membuat perhitungan laporan pertanggungjawabannya makanan awetan hewani, maka buat laporan laba ruginya, berapa laba, berapa pendapatannya, berapa total biaya yang keluarkan, udah disusun aja nanti di situ. Ya kan? Seperti itulah kira-kira. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Tidak ada, Mem. Tidak, Mem. Karena Ibu Kira juga udah Ibu jelaskan ya ini di semester 1 ya. Karena begitulah KWU. Yang diganti cuman produknya ya. Produknya, kalau penentuan harga itu, perhitungan laba rugi, perhitungan break even point, perhitungan HPP itu sama, hampir sama semua. Cuman pembedanya nanti kalau kalian masuk di spesifikasi produk, yang mana dia makanan hewani, yang mana dia makanan awetan nabati gitu ya. Biasanya kalau dari metode pengawetannya biar berbeda dong. Kalau misalnya hewan dengan nabati ya, otomatis berbeda. Tidak mungkin sama kalau kita membuat manisan jambu lah misalnya dulu sama dengan pembuatan yogurt. Kan nggak sama. Sama apa sama? Sama atau tidak? Beda ya. Kalau itu pasti menggunakan bakteri gitu ya. Pembedanya nanti kalau di soal-soal itulah yang membedakan semester 1 dengan semester
2, hanya di situ saja. Kemudian ide peluang usahanya itu berbeda lah ya kan, kalau makanan nabati itu berbeda dengan makanan hewani gitu ya. Itu aja proses metode metode produk yang beda, ide peluangnya, metode produksinya, kemudian karakteristiknya pasti berbeda dong antara makanan hewani dengan makanan nabati ya kan. Kalau dia metode kalau penentuan harga, break even point, HPP sama gitu ya. Paling nanti di bedanya itu hampir sama, cuman yang beda di situ aja. Kalian kalau belajar, misalnya kalau menghadapi ujian, itulah triknya. Kalau soal-soal PKWU ya. Tapi kalau soal-soal ekonomi, otomatis tiap topik pasti berbeda. Ada yang mau ditanya anak-anak? Tidak ada, Mem. Ada, oke. Kalau tidak ada, tolong ini minta tolong ini ya. Yang mana yang minta tolong?